Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuke Fitrianingrum, mahasiswa PBG dalam Jabatan Angkatan 1 tahun 2001 di Universitas PGRI Semarang. Pada kesempatan ini, saya akan menampilkan kegiatan PBL2. Mari kita saksikan videonya sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anakku yang hebat. Pagi. Kabarnya hari ini? Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik. Ya. Dalam masa pandemi ini kalian harus tetap jaga kesehatan, cuci tangan, pakai. Nah, sekarang Ibu minta Bumi untuk memimpin doa sebelum pelajaran dimulai. Silahkan Bumi berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih Bumi dan teman-teman. Selanjutnya, kalian jangan lupa isi link presensi yang sudah guru kirim lewat WhatsApp group. Masih ada yang belum absen. Nanti tolong yang belum absen ya, Gandis ya, sakit ya kayaknya tadi. Selanjutnya, untuk menumbuhkan rasa cinta kita terhadap tanah air, mari kita menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Terima kasih anak-anak. Anak-anak, masih ingatkah kalian di pembelajaran sebelumnya tentang apa, Bintang? Pahlawan. Ya, tentang pahlawan. Nah, kalau sudah belajarnya pasti tahu sih apakah arti pahlawan itu, Bumi? Yang berjasa untuk negara. Pahlawan adalah orang yang berjasa untuk negara. Yang lain coba. Pahlawan adalah seseorang yang membela tanah air. Ya, orang yang membela tanah air ya. Semuanya bagus, pinter semua ya. Nah, pahlawan itu merupakan orang yang mempunyai keberanian dan rela berkorban demi membela kebenaran dan kepentingan bersama. Mereka mempunyai pengaruh dan bermanfaatan bagi masyarakat. Dan apakah kalian juga tahu tokoh sejarah pada masa Islam dan peninggalannya? Nah, sekarang coba kita pelajari tokoh pada masa Islam dan peninggalannya di tema 5 tentang pahlawanku, subtema 2 pahlawanku kebanggaanku, pembelajaran 1. Nah, tujuannya apa? Pembelajaran berikut ya. Tujuan pembelajarannya yang pertama ada bahasa Indonesia, yaitu setelah menyimak video tentang Sultan Hasanuddin, Sultan Iskandar Muda yang disajikan melalui Google Meet dan WA Group, peserta didik mampu menyusun informasi yang sudah diketahui dan yang ingin diketahui tentang tokoh Sultan Hasanuddin dengan benar. Yang IPS, coba amati kedua tokoh berikut ini. Siapakah kedua tokoh di bawah ini? Siapa yang tahu? Coba. Hasanuddin, Bu Guru. Oh iya, yang merah adalah Sultan Hasanuddin. Yang pakainya hitam, Sultan siapa? Iskandar Muda. Ya, apa yang ingin kalian ketahui tentang kedua tokoh tersebut? Tempat lahir. Ya, tempat lahir. Apalagi? Perjuangan kedua tokoh. Ya, perjuangan kedua ya. Sekarang coba amati video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kelas 4, kita akan mempelajari tema 5, pahlawanku, subtema 2 pahlawanku kebanggaanku. Khususnya kita akan belajar materi IPS tentang perjuangan para tokoh di masa kerajaan Islam. Ketika masa kerajaan Hindu-Buddha mulai melemah, masuklah agama Islam di Indonesia. Siapa yang mempunyai peranan penting di masa kerajaan Islam? Yang mempunyai peranan penting di masa kerajaan Islam adalah yang pertama ada Sultan Hasanuddin, yang kedua ada Sultan Iskandar Muda, yang ketiga ada Sultan Agung. Yang pertama ada Sultan Hasanuddin.
Sultan Hasanuddin merupakan raja kerajaan Islam kuat. Sudahkah kalian amati dan catat hal-hal yang penting pada video tersebut? Sudah ya. Nah, untuk mengembalikan semangat, mari kita tepuk semangat. Tepuk semangat. Untuk menambah wawasan kalian, yuk perbanyak membaca. Ya, kalian, guru kirimkan bahan ajar di EduFlip ya, yang seperti ini contohnya ya. Ini adalah bahan ajar untuk menambah wawasan kalian. Ya, nanti dibuka, dipelajari untuk menambah wawasan kalian ya. Nah, selanjutnya setelah kalian pelajari tentang tokoh sejarah, nah sekarang mari kita belajar tentang peninggalan kerajaan Islam di Indonesia. Kerajaan Aceh. Ya, kerajaan Aceh ada beberapa peninggalan juga. Yang pertama, coba Fadli, apa Fadli? Peninggalan kerajaan Aceh? Masjid Raya Baitur Rahman. Ya, Masjid Raya Baitur Rahman. Ya, di situ ada gambar. Raya Baitur Rahman itu memiliki arsitektur yang bergaya kolonial, bergaya Belanda dengan sedikit kerajaan Mataram Islam. Di kerajaan Mataram Islam juga mempunyai peninggalan. Yang pertama apa itu di situ? Sistem kalender Islam. Terus apa lagi? Komplek makam pendiri kerajaan. Ya, komplek makam. Ya. Anak-anak, setelah kalian mempelajari tentang tokoh sejarah pada masa Islam dan peninggalannya, nah sekarang kalian coba perhatikan untuk mengerjakan LKPD kegiatan 1. Ya, nanti apa yang sudah kalian ketahui tentang Sultan Hasanuddin dan apa yang ingin kamu ketahui tentang peninggalan Sultan Hasanuddin. Yang kedua juga sama, itu masih tabel tentang Sultan Iskandar Muda. Kemudian dilanjutkan kalian menuliskan informasi apa saja yang sudah kalian dapatkan pada cerita Sultan Hasanuddin dalam bentuk peta pikiran. Ya, paham ya? Kalau belum paham, kita bisa diskusi di WA Group ya anak-anak ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Anak-anak masih ingat ya tentang cahaya? Apa sih itu cahaya? Cahaya sesuatu yang bersinar. Cahaya yang bersinar. Mungkin yang lain, ada yang lain? Sesuatu yang bisa memantul. Bisa memantul. Nah, dan apa sih sifat-sifat cahaya? Siapa yang tahu? Coba jawab bagaimana sifat-sifat cahaya itu. Cahaya dapat membias. Ya, yang lain. Cahaya merambat lurus. Nah, cahaya merambat lurus. Apalagi cahaya itu adalah salah satu bentuk energi yang dapat kita lihat dengan mata. Kalian lihat cahaya apa tidak? Pernah lihat cahaya? Pernah. Ya, cahaya ya. Cahaya itu dapat kita lihat dengan mata. Kemudian dapat merambat lurus. Cahaya dapat menembus benda bening. Cahaya dapat apa yang kalian ketahui tentang cermin? Bumi, apa yang kamu ketahui tentang cermin, Bumi? Cermin untuk mengaca. Lihatlah dirimu di cermin. Pernah kalian melihat dirimu di cermin? Coba. Pernah tidak? Pernah. Pernah ya, pasti setiap harinya minimal ya sekali pernah bercermin ya. Nah, kenapa sih kalian bisa melihat diri kalian di cermin? Cermin dapat memantulkan cahaya, dapat memantulkan ya di cermin. Ya, coba perhatikan. Cermin merupakan salah satu benda yang memantulkan cahaya. Kalau kamu ya, berdasarkan permukaannya, ada cermin datar dan cermin lengkung. Cermin datar contohnya adalah yang biasa kalian gunakan untuk bercermin. Yang kedua ada cermin lengkung. Cermin lengkung itu dibedakan menjadi 2, yaitu cermin cekung dan cermin cembung. Nah, cermin cembung sendiri dalam kehidupan sehari-hari kalian juga bisa lihat pada kaca spion.
yang cermin cekung, kalian juga bisa melihatnya pada lampu senter. Bu Guru punya apa ini anak-anak? Punya apa ini? Kaca. Kaca, cermin ya. Ini termasuk cermin apa? Cembung, cermin cekung, apa cermin datar? Datar. Cermin datar, ya kan? Ya. Kemudian ini apa namanya? Spion. Ya, spion. Kaca spion itu cerminnya cermin apa? Cembung. Iya, cermin cembung ya. Kemudian Bu Guru cermin cekung ya. Jadi kalian sudah bisa membedakan ya antara cermin cembung, cermin cekung, cermin datar. Ya, sudah bisa membedakan? Nah, perhatikan di sini ada sifat-sifat bayangan cermin. Yang pertama ada, nah sifat-sifat bayangannya apa? Sifatnya apa? Maya tegak sama besar. Ya, maya tegak sama besar. Kemudian yang kedua ada sifat bayangan cermin cekung. Cermin cekung itu sendiri pemantulan cahaya. Bentar ya. Sudah kalian amati anak-anak? Ya. Sudah. Ada tugas Ibu Guru tentang LKPD kegiatan 2, di mana nanti kalian mengerjakan laporan kegiatan penggunaan cahaya dan cermin. Itu langkah percobaannya, kalian harus lakukan duduk di halaman rumahmu ketika matahari sudah menyinari halaman rumahmu. Yang kedua, gunakan cermin yang sudah. Buat laporan tentang sifat cahaya di akhir kegiatan. Kemudian terakhir, yaitu membuat laporan dari hasil percobaan kamu. Nah, di situ ada kolom laporan kegiatan percobaan, nama percobaan, tujuan percobaan, alatnya, kemudian langkah kerjanya, dan kesimpulan. Dan apabila nanti ada yang ditanyakan pada saat mengerjakan, ada yang belum paham, kalian bisa tanyakan di grup WA. Sebelum kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini, kalian kerjakan evaluasi pembelajaran 5, subtema 2, pembelajaran 1, nanti linknya Bu Guru akan kirimkan ke kalian. Ya, kalian bisa mengerti. Kita akhiri pembelajaran hari ini, tapi sebelumnya kesimpulan apa yang sudah kalian dapatkan pada pembelajaran hari ini? Bumi, apa yang sudah kamu pelajari hari ini? Pahlawan. Pahlawan. Tokoh sejarah Pejuang pahlawan Islam. Dan apalagi peninggalannya. Kemudian apa? Mencari informasi tentang tokoh sejarah pada masa Islam. Yang tadi tentang Sifat cahaya. Ya, sifat-sifat cahaya. Ya, mari kita akhiri pembelajaran pada pagi ini dengan berdoa. Bumi dipimpin untuk berdoa. Berdoa. Mulai. Bismillah. Kita akan bertemu lagi besok pagi. Jangan lupa kalian pelajari di pembelajaran 2 tentang hubungan simbol dengan sila-sila Pancasila dan juga tanda tempo, ya, tanda tempo tinggi rendah nada. Dan persiapkan diri kalian untuk mengadakan pretest besok. Ya, tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.